Oke, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini Nisa akan bahas mengenai strategi yang bisa kita gunakan saat ujian mandiri gitu ya. Nah, yang pertama, kan ujian mandiri ini kita pakai aplikasi. Nah, mending laptop atau mending HP gitu ya ngajainnya, mending di mana gitu. Nah, ada kekurangan dan ada kelebihannya juga sih kalau misalkan kita pakai komputer ataupun pakai HP gitu ya. Kalau misalkan kita pakai komputer atau laptop, nah itu tuh layarnya bakalan kelihatan gede, jadi kita baca soalnya pun jelas gitu ya, dan juga tampilannya udah penuh gitu selayar, jadi kita nggak bingung lagi, nggak scroll ke bawah gitu. Tapi poin minusnya adalah ketika kita menggunakan laptop, jaringan kita harus bener-bener stabil gitu ya. Ini saya saranin kalau misalkan pakai laptop, pakai wifi juga, jangan pakai jaringan data. Tapi kalau misalkan jaringan data kita bagus ya nggak apa-apa, pakai laptop aja gitu. Nah, yang kedua, kita pakai HP. Nah, pakai HP kalau Nisa, poin positifnya adalah karena kita sering menggunakan HP, jadi nyaman ya, nyaman dipegang, terus juga nyaman kita melihat soalnya karena emang kita sering pakai HP gitu. Tapi poin minusnya karena layarnya kecil ya, jadi kemungkinan kita akan bacanya gini alias sedikit gitu ya. Tapi poin untungnya kalau misalkan pakai HP itu jaringannya bisa stabil gitu ya, karena nggak butuhin koneksi yang terlalu tinggi gitu kalau pakai HP. Jadi kita bisa gunain data seluler maupun wifi gitu. Nah, keuntungan selanjutnya dari aplikasi ini yaitu tersedianya timer gitu ya, atau waktu di layar aplikasinya. Jadi kita manfaatkan baik-baik waktu atau timer yang ada gitu ya, dengan strategi yang kita punya gitu. Nah, dan juga soal-soal dari ujian-ujian itu, apalagi ujian mandiri gitu ya, biasanya tidak lebih dari 1 menit untuk satu nomor gitu ya. Jadi kalian harus bener-bener cepet ngerjainnya kalau misalkan mau dijawab semua. Tapi kalau untuk Nisa sendiri gitu ya, Nisa nggak bisa nih ngerjain satu nomor 1 menit. Minimal tuh Nisa bisa ngerjain satu nomor itu 2 menit gitu ya. Jadi ada nomor-nomor yang Nisa korbanin gitu untuk Nisa nggak kerjain, atau Nisa nembak aja jawabannya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar milih soal mana yang kita anggap mudah terlebih dahulu gitu ya, supaya nggak ngebuang-buang waktu. Terus kalau misalkan kita nemu soal yang sulit gitu ya, ya udah gitu, kita simpen aja jawaban yang ada. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita boleh balik lagi gitu ke soal sebelumnya. Tapi kalau menurut Nisa, mending kita langsung isi aja gitu soal yang sulit, kemudian kita tandai di kertas kita. Terus kalau misalnya masih ada waktu, ya kita tinggal balik ke soal tersebut gitu. Jadi hasil yang kita dapat di nomor tersebut tuh nggak hilang gitu saja gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ujian mandiri di UIN Bandung ini, dari tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada sistem minus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jawab soalnya salah pun nggak apa-apa gitu ya, nggak ada nilainya. Dan ini merupakan keuntungan banget buat kita, karena ya walaupun kita jawabnya salah-salah gitu ya, tapi kalau misalkan kita beruntung ya dapat benar gitu ya, benarnya banyak. Nah, maka dari itu teman-teman mending isi semua gitu ya, walaupun nggak tahu, yang penting isi aja gitu, karena lumayan kan kalau misalkan kita dapat keuntungan gitu dari bener satu soal aja misalkan. Nah, tapi kalian juga harus perhatiin nanti tata tertib di saat mau ujian mandiri gitu, apakah ada sistem minusnya atau enggak. Nah, perhatikan baik-baik gitu. Selanjutnya, biasanya tuh sebelum kita mulai ujian ada simulasi terlebih dahulu untuk beberapa menit gitu ya. Nah, kalian ikuti aja simulasi tersebut, jangan malas gitu ya, jangan di skip, karena itu merupakan gambaran dari ujian yang akan kita jalani gitu. Jadi ya ikuti aja, karena nggak ada nilainya sendiri ya untuk simulasi tersebut, untuk mencoba aja bisa atau enggak gitu digunain di laptop atau HP kita gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan kita punya waktu lebih atau kita udah selesai tapi waktunya masih ada, nah jangan buru-buru untuk mengakhiri si ujian tersebut, tapi kita tunggu aja sampai waktunya habis gitu ya, atau kita sisain beberapa menit untuk kita submit jawaban gitu. Jangan terburu-buru, mending kita review lagi aja gitu ya nomor yang udah kita isi, daripada kita buru-buru nge-submit ujian kita gitu, karena nanti bakalan sia-sia waktunya gitu ya. Jadi mendingan review aja, mungkin ada soal yang belum kita jawab, nah kita isi lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja dari Nisa. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Nisa bakal ngejelasin apa yang dimaksud satu nomor itu tidak lebih dari 1 menit gitu ya. Nah, di sini Nisa mengambil contoh dari naskah soal jalur mandiri gitu ya, tahun 2014. Mata ujiannya pengetahuan umum gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada materi
matematika, IPA, biologi, kimia, fisika, kemudian ada IPS umum gitu ya. Oke, walaupun ini tahun 2014 dan 15 gitu ya, tapi menurut Nisa nggak akan beda jauh dengan soal-soal mandiri tahun sekarang gitu, karena waktunya sama aja gitu, tidak lebih dari 1 menit. Menurut Nisa juga setiap ujian mandiri dimanapun gitu ya, soal-soalnya itu nggak lebih dari 1 menit gitu, nggak hanya di kampus UIN saja. Nah, jadi jumlah keseluruhan soal dari pengetahuan umum ini ada 100 gitu ya, dan dengan waktu dari jam 10.00 sampai jam 11.30, artinya waktunya keseluruhan itu 90 menit atau 1 jam 30 menit gitu ya. Nah, setelah itu karena tadi waktunya 90 menit, kita bagi ke dalam jumlah soal yaitu 100 menit. Jadi 90 dibagi 100 itu hasilnya 0,9 menit. Artinya setiap soal tidak lebih dari 1 menit ya, hanya 0,9 menit. Nah, itulah yang Nisa maksud setiap nomor pada soal itu tidak lebih dari 1 menit gitu ya. Nah, kenapa sih setiap soal ini tidak lebih dari 1 menit? Ya karena ini merupakan ujian seleksi gitu ya. Pasti kampus ingin merekrut atau menyeleksi peserta dengan hasil terbaik gitu ya, sehingga mereka mendapatkan calon mahasiswa yang terbaik juga gitu.